Sunan Geseng, tubuhnya di antara kobaran api kebakaran hutan. Kisah kesaktian Sunan Geseng telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kekuatannya tidak bergantung pada kekuatan fisiknya yang tidak dapat ditembus tombak musuh. Tubuh Sunan tetap aman dari api ilalang yang mengepungnya, menunjukkan kesaktiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, yaitu Karomah Wali, yang kali ini akan menceritakan tentang karomah dari ulama besar, yaitu Sunan Geseng. Sebelum lanjut lebih jelas, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk lebih menjadi manusia bertakwa. Menurut cerita, Sunan Geseng dan tongkatnya tidak terbakar api, meskipun si jago merah memakan semua pohon di sekitarnya. Pertemuannya dengan Sunan Kalijogo adalah titik awal cerita kesaktian Sunan Geseng. Sunan Geseng juga dikenal dengan nama Raden Mas Cakrajaya atau Cokrojoyo. Menurut silsilah Jawa, Raden Mas Cokrojoyo berasal dari Prabu Brawijaya dan Dewi Rengganis. Pasangan ini memiliki Raden Roro Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Roro Rengganis II yang melahirkan Pangeran Semono, juga dikenal sebagai Pangeran Muryo. Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan dari pernikahan Pangeran Semono. Babat Tanah Jawi mengatakan bahwa Kanjeng Sunan bertemu dengan Sunan Kalijogo di Cokrojoyo saat dia menyebarkan agama Islam di daerah Bagelan, yang sekarang termasuk Purworejo. Setelah sampai di wilayah Bagelan, Sunan Kalijogo menginap di rumah Cokrojoyo. Cokrojoyo bekerja sebagai penyadap aren untuk membuat gula aren setiap hari. Dikatakan bahwa dia memiliki kebiasaan nembang atau bernyanyi saat membuat gula aren. Sunan Kalijogo sang takjub saat mendengar suara nyanyian Cokrojoyo. Sunan Kalijogo kemudian memanggilnya. Dia ditanya oleh Kalijogo tentang hasil penjualan gula aren. Cokrojoyo kemudian mengatakan bahwa hasil gulanya dapat diberikan kepada fakir miskin. Mendengar jawaban itu, Sunan Kalijogo kemudian menyuruh Cokrojoyo mengubah tembangnya menjadi bacaan zikir dan pujian kepada Allah, serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada dia nanti. Setelah memerintahkan itu kepada Cokrojoyo, Sunan Kalijogo pergi ke tempat lain. Singkatnya, Cokrojoyo kembali membuat gula aren dengan bernyanyi menggunakan syair barunya yang dia pelajari dari Kanjeng Sunan. Dia sangat terkejut melihat gula yang dia buat dari olahannya berubah menjadi emas batangan. Setelah menyadari mukjizat itu, Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Sunan Kalijogo untuk mengucapkan terima kasih dan meminta untuk diterima sebagai muridnya. Cokrojoyo menceritakan maksud dan tujuannya setelah menemukan keberadaan Kanjeng Sunan. Setelah mendengar apa yang Cokrojoyo katakan, Sunan Kalijogo meminta Cokrojoyo untuk tinggal di hutan hingga Kalijogo kembali ke tempat tersebut. Setelah Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya, dia meminta Cokrojoyo untuk menunggu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menunggu hingga mereka bertemu kembali. Setelah beberapa bulan berlalu, tempat Cokrojoyo berzikir sambil menunggu tongkat Sunan Kalijogo telah dipenuhi dengan ilalang. Pada akhirnya Sunan Kalijogo yang telah berkelana selama bertahun-tahun teringat kepada calon muridnya yang telah lama dia tinggalkan.
Dia kemudian kembali ke hutan di mana dia sebelumnya memerintahkan Cokrojoyo untuk menunggu tongkatnya. Namun karena keadaan telah berubah secara signifikan, Sunan tidak menemukannya. Dia mencari ke sana kemari dengan bantuan sejumlah muridnya yang lain. Untuk memudahkan pencarian, Sunan memerintahkan membakar ilalang yang lebat di hutan itu. Murid-murid Sunan Kalijogo membakar ilalang yang lebat itu. Api membubung tinggi dan ilalang musnah. Setelah api reda, lembah yang semula penuh dengan ilalang menjadi terang benderang dan Cokrojoyo muncul. Bahkan ketika ilalang sekitarnya dibakar oleh api, tubuh Cokrojoyo dan tongkat ajaib Sunan tidak terbakar sama sekali. Hanya beberapa bagian dari pakaiannya yang terbakar. Kesetiaan dan kekuatan hati Cokrojoyo membuat Sunan Kalijogo terharu. Saat itulah Sunan Kalijogo memberi gelar Cokrojoyo dengan nama Sunan Geseng. Dia tinggal di Lowanu selama beberapa waktu sebelum pindah ke Jolosutro, Bantul, Yogyakarta, di mana dia tinggal sampai akhir hayatnya. Sampai saat ini banyak orang masih mengunjungi makam Sunan Geseng. Daerah Jatinom, Klaten juga terkenal dengan cerita karomah Sunan Geseng. Ki Ageng Gribik adalah nama yang mereka berikan kepada Sunan Geseng. Julukan itu berasal dari pilihan Sunan Geseng untuk tinggal di rumah yang terbuat dari atap geribik yang dibuat dari daun niur. Legenda setempat mengatakan bahwa ketika Ki Ageng Gribik pulang dari haji, dia melihat penduduk Jatinom kelaparan. Ratusan orang yang kelaparan diberikan kue apem yang dia bawa. Semua dibagi dengan mengucapkan zikir, Ya Qawiyu, Allah Maha Kuat. Ki Ageng Gribik meminta warga yang kelaparan untuk makan sepotong kue apem. Mereka juga sehat dan kenyang. Sampai saat ini, masyarakat Jatinom terus menghidupkan legenda Ki Ageng Gribik dengan menyelenggarakan upacara yang dikenal sebagai Ya Qawiyu pada bulan Sapar. Setelah menjadi terkenal dengan nama Sunan Geseng, Sunan Kalijogo memasukkan ke dalam majelis wali di Demak. Sunan Geseng diangkat menjadi bendahara kerajaan Demak Bintoro oleh majelis wali. Sunan Geseng pun diberi perintah untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu yang menghadiri pelantikan Raden Pata sebagai Sultan Demak. Saat hari pelantikan hampir tiba, Sunan Kalijogo melihat ke dapur tempat jamuan dibuat. Sunan Kalijogo terkejut melihat tidak ada persiapan. Segera setelah itu, para juru masak ditanya, Sunan Kalijogo, apakah mereka telah menerima semua yang diperlukan untuk jamuan dari Sunan Geseng? Sunan Kalijogo segera mencari Sunan Geseng untuk dimintai pertanggungjawabannya. Sunan Geseng yang sedang asik berzikir kepada Allah di masjid kaget akan datangnya gurunya. Setelah Sunan Geseng menceritakan semuanya kepada Sunan Geseng, dia pun terkejut dan memohon maaf karena dia lupa akan tugasnya sebab keasikan berzikir. Sunan Geseng tidak tahu apa yang harus dilakukan saat dia segera pergi ke hutan. Sementara acara masih berlangsung sampai besok pagi. Dia juga memohon petunjuk segera. Ilham tiba. Sunan Geseng segera mencari bambu dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Sunan Geseng segera bertemu dengan Sunan Kalijogo untuk melaporkan bahwa pekerjaannya hampir selesai. Setelah bertemu, Sunan Kalijogo bingung dan bertanya, bagaimana bisa jamuan semua tersedia dengan hanya sebuah bambu pendek? Sunan Geseng menjawab, tunggu dulu Kanjeng, lihat dulu apa yang terjadi. Seketika itu Sunan Geseng berdoa dan tiba-tiba ada suara dan keluar tempe yang cukup banyak.
Sangat bagus. Apa bisa tahu muncul dari bambumu? Gumam Sunan Kalijogo. Segera Sunan Geseng berdoa dan walhasil tahu pun keluar dari bambunya. Sunan Kalijogo berkata, "Loh, ini kan acara pelantikan raja. Masa lauknya cuma tahu tempe? Apa bisa dari lubang kecil itu keluar kambing atau sapi?" Sunan Geseng pun berdoa. Kambing dan sapi pun keluar dari bambu. Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi dan acara pelantikan Raden Patah sebagai sultan pun sukses. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Semoga kita semua mendapatkan berkah, barokah, dan mendapatkan berlipat rezeki, serta akan meninggal secara husnul khotimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.